Ini adalah Vivo V15 Pro dengan kerusakannya jika dilepasin casan maka nanti otomatis mati. Jadi waktu itu sedang foto-foto tiba-tiba mati sendiri teman-teman. Sekarang kita perbaiki dan di sini sudah tercolok casannya, sudah tersambung dengan charger. Kita coba nyalain. Biasanya kalau sedang dicas seperti ini maka dia bisa nyala. Oke. Sekarang terlihat normal dan posisi casan juga terhubung dengan HP. Ini masih logonya ya. Kita lihat nanti teman-teman seperti apa kerusakannya HP ini. Nanti kita akan perbaiki. Dan di sini oke, sudah terlihat masuk ke menu HP-nya dan untuk sementara sih terlihat normal aja ya. Ini layarnya normal, terus semua sentuhannya juga berfungsi dengan baik. Tapi posisi sedang dicolokin langsung ke listrik. Dan biasanya kalau kita menggunakan kamera teman-teman, di sini sih masih terlihat normal ya. Oke, kita coba nanti masuk ke aplikasi kamera dia berfungsi atau tidak, karena biasanya sih kalau dicabut colokan ini maka dia mati. Kita coba kamera. Di sini di kamera teman-teman. Kita coba di aplikasi kamera, posisi casan terhubung. Oke, ini masuk ke aplikasi kameranya. Oke, normal ya. Kalau lagi terhubung dengan listrik normal untuk kameranya seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi masalahnya jika colokan ini dicabut maka dia nanti otomatis mati. Tuh, mati teman-teman. Tuh tadi ada kedip seperti itu terus tiba-tiba mati. Nah, tentu saja kita hanya bisa menggunakan HP ini ketika dicas teman-teman. Nah, jadi kita perbaiki dan di sini saya menggunakan alat ini teman-teman untuk memperbaikinya. Nggak tahu alat apa ini yang mengeluarkan angin panas gitu. Kita giniin aja ke sekitaran pinggir HP-nya teman-teman. Tujuannya untuk agar nanti cairan lem ini bisa dicopot dengan mudah teman-teman. Oke, kita buka bagian belakang HP-nya seperti ini teman-teman. Oke, mudah sekali ya bukanya. Setelah panas tinggal dicongkel udah kebuka teman-teman. Sekarang kita terlihat di sini untuk komponennya ada baterai, terus ada juga di bagian atas teman-teman komponen lainnya. Sekarang kita buka bautnya dulu ya satu-satu teman-teman, dan hati-hati juga saat membuka baut di HP seperti ini, jangan sampai nanti akan merusak komponen lain. Pokoknya harus hati-hati banget ya teman-teman. Kalau teman-teman belum biasa bongkar HP, lebih disarankan ke tukang servis. Tapi kalau memang diberanikan saja ya nggak apa-apa juga dibongkar sendiri teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bongkar bautnya ya. Oke, di sini kita buka juga baut di samping kamera ini, tapi kita hanya kendorin saja ya teman-teman, jangan sampai dicopot. Tujuannya supaya nanti kaca lensa kamera ini tetap terlindungi. Jadi jangan sampai merusak bagian lensa kamera ketika kita memperbaiki baterai teman-teman. Oke, jadi di Vivo V15 Pro ini kita tinggal copot bagian penutup mesinnya ini teman-teman. Bagian penutup kalau nggak salah penutup bagian di CPU-nya ini ya teman-teman. Dan kita pastiin dulu untuk baut-bautnya sudah dicopotin dengan benar semua. Jika sudah, baru nanti kita lanjutkan untuk mengangkat penutup daripada CPU ini teman-teman. Oke, di sini masih agak susah ya. Oke, kita kendorin lagi di bagian kamera ini karena dia di sini juga dia menghalangi bagian penutup CPU ini teman-teman. Kita angkat dikit bagian samping kamera ini supaya penutup CPU nya bisa kita angkat teman-teman dengan mudah. Oh oke.
Oke teman-teman, berhasil juga kita angkat penutup CPU-nya, dan di sini sudah terlihat untuk baterainya teman-teman ya. Untuk port daripada baterainya ini, jadi kita harus angkat dulu baterainya teman-teman. Kita buka dari bagian sini ya. Kalau di Vivo copotnya seperti ini teman-teman. Nah, tinggal diangkat aja. Oke, sudah terangkat, dan ini baterainya teman-teman. Dan kemungkinan besar untuk kerusakan tadi, kenapa dia nggak bisa nyala, kemungkinan besar kenapa HP ini nggak bisa nyala ketika kita nggak menggunakan casan, atau mati otomatis ketika kita tidak menggunakan casan teman-teman. Jadi dia hanya tergantung pada charger. Nah, tentu saja kalau seperti itu kita nggak bisa bawa kemana-mana. Nah, kemungkinan besar biasanya di sini, karena biasanya kalau ada masalah seperti ini sih saya perbaikinya di bagian sini teman-teman. Di bagian nggak tahu apa sih namanya ini ya, di bagian pelacasan ini ya. Nanti saya akan kasih lihat, karena kebetulan saya bukan juga tukang servis ya teman-teman. Ini HP teman saya, dan karena saya pernah ngalami hal yang sama, jadi saya coba perbaiki sendiri. Kalau saya bukan tukang servis ya, dan untuk alatnya ini juga untuk servis HP di rumah saja ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita coba usahakan buka selastik ini. Di sini ada selastiknya yang menutupi atau melindungi bagian daripada komponen pala baterai ini teman-teman, semacam modul gitu. Nggak tahu, mungkin tukang servis yang lebih tahu itu ya teman-teman. Oke, kita cari dulu di mana bagian ujung daripada selastik ini agar nanti kita mudah ngangkatnya teman-teman. Oke, kita buka. Oh, di sini udah ketemu ya. Oke, kita buka selastiknya. Oke, ini juga melengkung ke bawah ya. Jadi komponennya ditutupin pakai selastik ini, lalu dia dilengkungkan ke bagian dalam daripada pala baterai ini. Ini kita usahakan bisa membuka sampai nanti terlihat komponen yang ada di sini teman-teman, di pala baterai ini. Nah, di sini udah mulai terlihat, namun masih tertutup oleh selastik ya teman-teman. Dan kita buka lagi selastiknya. Kita buka. Kita akan coba usahakan supaya baterai ini nanti bisa berfungsi dengan normal. Dan ini tanpa ada semacam resistor tambahan gitu ya teman-teman. Kita nggak menambahkan apa-apa di sini. Nanti kita hanya menjumper saja, atau menghubungkan kabel antara ujung semacam resistor gitu teman-teman. Kita gabungkan saja, karena kemungkinan besar di sini kerusakannya ada di bagian apa sih namanya itu ya, semacam resistor lah, seperti itu. Saya juga nggak ngerti komponen ini namanya apa, cuma kebetulan waktu itu saya pernah bikin ya, saya pernah perbaiki HP yang bermasalah seperti ini. Oke, kita terus usahakan. Nah, oke, ini dia teman-teman, yang bagian nanti kita akan jumper. Di jumper bagian ini ya. Di sini ada tulisan P, tapi nggak tahu, beda-beda ya, beda HP ya, beda komponen ini ya. Kalau di Vivo kurang lebih seperti ini bentuknya, dan nanti kita akan sambungkan kabel supaya dia langsung terhubung dengan ujungnya teman-teman. Jadi semacam gimana gitu ya, nggak ada pembatasnya, kita nggak kasih pembatas, karena kalau misalkan semacam resistor gitu, kalau udah putus udah nggak bisa berfungsi dengan normal lagi. Tapi ketika kita sambungkan antara ujung resistornya sehingga ketemu, nggak ada pembatas, maka dia akan berfungsi dengan normal teman-teman. Tapi nggak semua bagian komponen itu ya, hanya tertentu saja. Ini cara yang pernah saya coba, dan kita juga nggak tahu apakah nanti permasalahannya di sini apa tidak. Dan yang penting kita coba dulu. Di sini saya menggunakan apa namanya ini ya teman-teman, cairan ini loh teman-teman. Sebentar, nggak tahu apa sih namanya cairan ini ya.
yang biasa digunakan untuk solder gitu ya. Cairan timah, ya betul, cairan timah gitu teman-teman, dia yang berbentuk cair seperti ini. Tujuannya agar nanti ketika kita menjemurnya dapat merekat dengan baik seperti itu. Jadi saya menggunakan ini teman-teman, timah cair. Saya menggunakan timah cair. Nanti ujungnya ini akan kita sambungkan. Oke teman-teman, di bagian di sini juga saya juga menggunakan timah biasa yang biasa digunakan untuk solder ya. Lalu kita menyoldernya dari sini teman-teman. Kita solder aja, kita jumper aja. Kita hubungkan ujungnya ini ya teman-teman. Kedua ujungnya kita sambungkan langsung menggunakan timah aja. Kita nggak usah perlu pakai kabel lagi teman-teman. Dan terlihat seperti ini. Kedua ujung daripada komponen tadi tersambung teman-teman, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini disambungkan ya teman-teman. Jadi kedua ujungnya tadi disambungkan sehingga bagian daripada komponen tadi itu semacam resistor gitu, enggak ada pembatasnya lagi. Jadi kemungkinan yang rusaknya di bagian situ teman-teman. Nah, kalau nggak disambungkan ini maka nanti akan mengganggu seperti yang terjadi tadi teman-teman, sehingga tidak nyala. Jadi oke, kita coba pasang lagi ya. Kita pasang lagi seperti ini. Lalu kita tutup lagi plastiknya tadi supaya lebih aman ya. Jangan sampai nanti ada komponen yang terkonslet yang akan mengakibatkan rusaknya baterai atau bahkan komponen lain di dalam HP kita teman-teman. Jadi kita amanin dulu. Oke, di sini kita coba ya teman-teman. Kita sudah jumper tadi di bagian komponen itu, lalu kita coba pasang lagi. Kita lihat apakah sudah bisa apa belum ya teman-teman. Kalau udah bisa berarti ya sudah, berarti kita temukan masalahnya ada di sini. Tapi kalau belum ya kita cari komponen lain teman-teman yang sekiranya nanti terhubung dengan arus yang masuk ke mesin utama daripada HP ini. Oke, kita nyalain. Oke, terlihat vivo dan sekarang posisinya kita nggak cas ya, nggak colokin charger ke HP. Kita coba apakah dia bisa normal kembali atau tidak setelah kita jumper tadi dengan posisi casan tidak disambungkan ke HP. Karena tadi masalahnya kan kalau disambungkan casan ke HP baru HP ini bisa nyala, tapi kalau enggak dia mati. Begitu dinyalain udah muncul logo mati. Nah kalau ini udah muncul logo tapi kita nggak tahu apakah bisa nyala normal atau tidak. Oke, mantap, udah berhasil ya teman-teman. Sampai di sini dulu udah berhasil ya teman-teman. Jadi kita nggak menggunakan charger, HP ini udah bisa normal kembali. Lalu nanti kita akan coba di bagian aplikasi tadi seperti di kamera ya, karena di kamera tadi biasanya kalau nggak menggunakan casan kita nyalain kamera dia langsung mati teman-teman. Oke, sekarang kita coba kamera. Wow, mantap. Oke, sekarang udah terlihat ya. Jadi ternyata masalahnya ada di baterai tadi teman-teman. Setelah kita jumper tadi di bagian komponen itu semacam resistor itu tadi, ternyata HP-nya bisa normal kembali, nyala tanpa tersambung dengan listrik teman-teman. Wah, mantap. Oke, jadi di sini kita udah berhasil ya teman-teman. Kita udah berhasil menyalakan HP ini dengan normal. Dan di sini terlihat normal, jadi enak, udah bisa dibawa kemana-mana tanpa harus menyambungkannya ke listrik. Jadi cara yang tadi sudah benar ya teman-teman. Kita wajib banget untuk mencurigai kerusakannya ada di bagian komponen tadi ketika HP dicas ke listrik baru nanti nyala. Tapi ketika dicabut maka dia mati otomatis.
Nah, jika seperti ini masalahnya, berarti permasalahannya ada di bagian tadi pertama yang kita curigai, lah bagian komponen tadi kita harus jumper. Tapi kalau misalkan beda ya, berarti bukan di bagian itu teman-teman. Kalau misalkan udah di jumper nggak berhasil ya bukan di bagian situ. Jika sudah selesai ya kita tutup kembali ya teman-teman, karena di sini lemnya masih ada di belakang, jadi kita tutup kayak gini aja. Dan sekarang sudah berhasil ya.